Sahabat jamur, bahwasanya sahabat jamur itu pasti tahu kalau pertumbuhan jamur tiram di tempat inkubasi pasti akan mengering. Dan apalagi di musim kemarau ini memang sangat-sangat mengganggu pada pertumbuhan pinhead maupun primordi jamur tiram itu sendiri. Nah, saya ini coba mencampurkan suatu pupuk atau suatu nutrisi pada proses pemixeran atau pada proses pencampuran media backlog. Dan tujuannya untuk pemberian nutrisi ini untuk mempercepat pertumbuhannya atau keluarnya pinhead maupun primordi. Apakah percobaan ini berhasil atau tidak? Makanya tonton ini video sampai habis. Dan di sini saya akan kasihkan tipnya, tutorial cara pembuatan pupuk tersebut biar sahabat jamur itu tahu apa saja sih pupuk yang saya gunakan itu agar jamur tiram itu pertumbuhannya tetap stabil. Makanya tonton video ini sampai habis biar sahabat jamur itu punya wawasan baru tentang ilmu budidaya jamur tiram. Jadi bahan yang saya gunakan itu menggunakan air kelapa sebanyak 1 liter. Kemudian saya menggunakan nanas sebanyak setengah kilogram. Nanasnya itu sudah dipotong ya. Kemudian saya menggunakan wortel 1/4 kilogram dan ditambahi susu denkau. Kemudian sesudah bahan tersebut itu dicincau atau dibentuk dadu, kemudian bahan tersebut itu di blender ya. Tujuannya dari pemblenderan ini biar bahan tersebut itu halus dan biar bahan-bahan itu tercampur secara keseluruhan antara air kelapa, nanas dan juga wortel. Jadi cairannya itu agar tercampur secara rata. Pemblenderannya ini itu minimal 2-3 menit pemblenderannya. Bertujuan agar semakin lama kita memblender itu bahan tersebut itu semakin halus sehingga semakin bagus. Biasanya bentuknya sesudah di blender itu ada busa, seperti busa itu, dan juga warnanya itu agak putih kecoklatan warnanya cairan tersebut itu sesudah di blender. Kemudian sesudah bahan tersebut itu di blender, barulah kita itu memblender susunya. Yaitu susu yang saya gunakan tuh susu denkau ya. Saya menggunakan 2 saset susu denkau. Oh ya, untuk sahabat-sahabat jamur, apabila pupuk ini mau difungsikan selain sebagai nutrisi atau sebagai hormon, ini juga bisa difungsikan sebagai bakteri fermentasi. Jadi kita cukup menambahi yang namanya susu Yakult. Jadi kita cukup nambahi 2 botol susu Yakult, kita tuh dicampurkan pada campuran tersebut dan kita diamkan selama 1 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam. Insya Allah nutrisi tersebut itu siap diaplikasikan pada media backlog yang kita mau difermentasi. Sesudah di blender, ingat sesudah di blender ini karena pupuk ini berfungsi 2 fungsi. Selain diaplikasikan di media backlog, ini juga bisa sebagai disemprotkan langsung kepada ujung backlog atau yang backlog yang tidak mau tumbuh. Apabila sahabat jamur itu pupuk ini mau disemprotkan pada backlog yang tidak mau tumbuh, alangkah baiknya pupuk tersebut itu disaring. Karena apa? Karena apabila pupuk tersebut ini, cairan tersebut ini tidak disaring, biasanya tuh akan menyumbat spuyer. Sehingga spuyer itu biasanya tuh airnya itu tidak mau keluar. Karena apa? Karena itu spuyernya sudah tersumbat dengan cacahan-cacahan nanas dan wortel tersebut itu. Jadi penyaringannya ini sebisa mungkin menggunakan saringan yang sangat halus ya, biar itu tidak mengganggu pada pekerjaan sahabat-sahabat jamur. Dan untuk konsentrasi dari pupuk tersebut ini, untuk konsentrasinya saya itu kalau di media backlog ketika proses pemixeran atau proses pencampuran untuk nutrisinya ini saya menggunakan 1 liter banding 100 liter. Jadi pupuknya ini menggunakan 1 liter, terus airnya tuh saya dicampurkan pada air sebanyak 100 liter air. Jadi saya campurkan langsung dan itu pun langsung saya siram kepada media backlog. Oh ya, ini jangan langsung digunakan karena sifatnya ini masih belum banyak bakterinya. Kita didiamkan selama 1 hari 1 malam ya. Dan ini hasil dari saya uji coba
di tempat inkubasi, bahwasanya di tempat inkubasi terkenal dengan tempat yang sangat panas karena jalannya miselium ini sangat suka pada suhu ruangan, yaitu kisaran 27 sampai 28 derajat Celcius. Dan kalau pada pertumbuhan jamur tiram itu tidak sangat cocok. Dan ini adalah penampakan dari samping kumbung jamur inkubasi. Jadi atasnya itu menggunakan atap asbes dan dinding sampingnya itu menggunakan banner. Jadi sahabat jamur itu bisa rasakan sendiri kayak apa sih sumuknya atau kayak apa sih panasnya di dalam kumbung tersebut itu. Dan ini alhamdulillah, memang ini saya tidak pindah karena ini bersifat uji coba. Ternyata jamurnya itu keluarnya tuh normal aja dan tidak mengalami perubahan fisik. Artinya itu biasanya itu kalau di tempat inkubasi ini ujung bakloknya tuh menguning, kemudian jamurnya tuh mengkerut, tapi ini alhamdulillah normal dan semua. Ini adalah dompolan. Dan kemarin itu saya coba nimbang, ternyata beratnya jamurnya ini 1,5 on. Jadi standar lah, tumbuh pertama itu 1,5 on itu sudah masuk di standar. Oke sahabat-sahabatku, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam Komodo Tani.